ciri manusia paripurna itu adalah peduli kepada yang kelihatan maupun pada yang tidak kelihatan. Di ruangan ini jangan mengira yang hadir cuma yang kelihatan. Miliaran jiwa-jiwa yang hadir di sini, baik yang punya tubuh maupun yang tidak punya tubuh. Dan mereka sangat senang ketika disapa oleh kita. Bukankah jiwa itu abadi? Bukankah jiwa itu tidak pernah mati? Jangan-jangan di sekitar sini leluhur-leluhur kita juga hadir. Dan kalau mereka disapa oleh kita, mereka juga akan sangat senang. Berarti kita tahu akan purwadaksinya, tahu asal muasal diri kita. Aku bersaksi bahwa aku tidak ada kalau tidak ada leluhur-leluhurku. Dan aku bersaksi bahwa leluhur-leluhurku adalah utusan semesta untuk kelahiranku. Mungkin saja ibu dan ayah kita sudah tidak ada bersama kita lagi, tetapi mereka jasanya tidak akan pernah hilang, karena mereka telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Oleh karena itu, sadar bahwa sebetulnya di sekitar kita ada makhluk yang kelihatan, ada makhluk yang tidak kelihatan. Tidak ada salahnya walaupun rumah kita kosong, tidak ada penghuninya, begitu sampai di rumah ucapkan salam. Dan kita memberikan salam bukan hanya untuk yang kelihatan, termasuk juga yang tidak kelihatan. Belajar memberikan penghormatan kepada semua makhluk. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita untuk memasuki lautan terdalam, menyelam sedalam-dalamnya, karena mutiara tidak pernah ada di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu cuma ada cangkang kerang, dan cangkang itu berbahaya. Keinjak saja cangkang membuat kaki kita berdarah-darah. Mutiara tidak pernah ada di pantai, adanya di kedalaman lautan, di tempat yang gelap. Dan untuk mendapatkan mutiara, tentu saja kita harus menyelam sedalam-dalamnya. Dan saat menyelam, tentu saja kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Ada ombak yang besar, mungkin juga akan ketemu ikan hiu yang ganas. Tidak ada yang gratis dalam hidup. Semua itu perlu pengorbanan. Orang yang belajar spiritual tetapi culas, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi dia tidak mau berkorban, maka orang itu sudah melanggar hukum alam. Karena di alam ini berlaku hukum kekekalan energi. Begitu ada energi yang hilang, maka ada energi yang datang. Itu namanya kekekalan energi. Dan itu berlaku di semesta. Dan beruntung orang-orang yang punya kesadaran seperti ini. Saat Allah menutup satu pintu bagi dia percaya bahwa Allah sedang membukakan pintu lain yang lebih bagus, sehingga dia tidak pernah protes kepada Allah. Orang yang berkesadaran tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Tetapi Tuhan, ajarkan di balik peristiwa ini, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku. Dan kalau kita bisa menangkap pesan di balik itu, baik peristiwanya dikehendaki atau tidak dikehendaki, kita sudah sukses. Dan mengukur kesuksesan bukan dengan apa yang kita dapat atau apa yang hilang dari kita. Bagi orang yang berkesadaran, peristiwa itu kehilangan atau peristiwa itu mendapatkan, yang paling penting bagi dia selalu mendapatkan pesan di balik kedua peristiwa itu. Itu orang yang tidak akan pernah rugi dalam hidup ini. Orang yang rugi itu adalah orang yang selalu terjebak benar salah, baik buruk, hanya berdasarkan penilaian pribadinya sendiri. Yang namanya penilaian sangat bergantung kepada berapa luas pengetahuan kita. Betul? Bayangkan orang yang tidak punya pengetahuan menghakimi, yang tidak punya pengetahuan menilai. Dan yang lucu, banyak sekali orang yang pengetahuannya rendah
Cuman karena di masyarakat dituakan karena ketuaan umurnya, tiba-tiba menjadi hakim. Kan lucu kalau begitu. Oleh karena itu, sadar setiap saat kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang berhak menghukum, hanya Allah yang berhak menilai, hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita-kita seperti ini, apa haknya? Oleh karena itu saya mengajak, mari kita menyelam ke dalam. Karena di dalam diri kita itu ada lautan yang terdalam, dan di situ sudah disediakan begitu banyak mutiara kehidupan yang harus kita ambil. Penuhi tangan kiri kanan kita dengan mutiara yang indah, maka hidup kita akan menjadi indah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita telah dimampukan untuk berada di ruangan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka akan dihadirkan oleh Allah seorang penunjuk jalan. Itu yang dalam Quran disebut waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu artinya orang yang cerdas, teman yang mencerdaskan kita. Kita tuh butuh teman yang mencerdaskan, teman yang menginspirasi, sehingga kecerdasan yang ada pada diri kita itu bangkit. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu di universitas. Saya berbicara kecerdasan. Kecerdasan itu adalah intelijensia, yaitu sesuatu yang melampaui pikiran biasa. Makanya ada pikiran, ada kesadaran, berbeda. Kecerdasan adanya bukan di pikiran, tapi kecerdasan adanya di kesadaran. Oleh karena itu banyak orang yang pintar di sekolah tetapi tidak sadar karena dia tidak cerdas, tapi pintar karena mampu mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya. Dan kalau pengetahuan itu hanya sebatas koleksi di otak kita, itu tidak ada artinya. Dan pengetahuan yang belum menjadi amalan, itu tidak disebut ilmu. Kita butuh ilmu, bukan butuh pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman kita. Sedikit pengetahuannya, tapi itu sudah dirasakan, dialami. Jauh lebih bagus daripada banyak pengetahuan hanya koleksi. Oleh karena itu para leluhur kita selalu mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham itu bukan apa kata orang, paham itu bukan apa kata kitab, paham itu bukan apa kata buku, tapi paham itu karena kita mengalami sendiri. Paham kepada Allah karena sudah mengalami Allah. Paham syahadat kita karena kita sudah merasakan syahadat yang sejati. Paham itu begitu. Bahkan paham itu tidak ada kata-katanya. Paham itu adalah rasa, dan rasa tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu saya tidak pernah menjelaskan pengalaman rasa, karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa kopi tidak bisa dijelaskan, rasa teh tidak bisa dijelaskan, bahkan rasa gula yang namanya manis tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ibu-ibu yang datang ke warung beli manis, pasti beli gula toh. Tidak ada ibu-ibu beli ke warung beli asin, pasti beli garam toh. Karena manis ada di gula. Manis itu sifat, gula itu zat. Dan sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Saya butuh asin, bukan butuh garam. Mau cari kemana? Karena asin tinggal dalam garam. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dapat sifat, ya kita harus tahu zat.